Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meresum atau sedikit mengulas kembali beberapa materi yang telah disampaikan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Berikut penyampaian materinya, simak video ini sampai selesai. Untuk materi pertama yaitu sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja, yang pertama ada stres, yang kedua ada keadilan, komunikasi, dan keseimbangan kerja hidup. Selanjutnya ada pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi. Yang pertama ada meningkatkan kinerja, selanjutnya ada mencegah PHK, dan yang terakhir meningkatkan kualitas layanan. Adapun tantangan dalam meningkatkan sikap dan kepuasan kerja yaitu kurangnya pengakuan, stres dalam lingkungan kerja, ketidakjelasan dalam tugas, dan juga konflik antar anggota tim. Materi yang kedua yaitu konsep motivasi. Adapun pengertian motivasi yaitu motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Adapun bentuk-bentuk motivasi itu ada 3. Yang pertama, motivasi intrinsik, yang kedua, motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga ada motivasi positif. Baik, kesimpulan dan saran dari motivasi ini adalah motivasi memainkan peran kunci dalam mendorong individu untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep motivasi, kita dapat merancang strategi efektif untuk meningkatkan motivasi baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Materi yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Adapun pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Nah, pentingnya pemahaman target capaian bagi keberhasilan tim. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Adapun strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim, komunikasi yang efektif, menyediakan pelatihan, dan sinkronisasi tujuan. Yang terakhir ada manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi dan misi organisasi. Nah, dengan pemahaman yang jelas, visi misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Materi yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Nah, adapun pengertian dari komunikasi dalam organisasi ini yaitu proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ada bentuk komunikasi di dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, yang kedua ada komunikasi horizontal, dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi yaitu peningkatan keterbukaan, pelatihan komunikasi, dan penggunaan pelatihan kolaboratif. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan. Masuk ke pengertian kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepribadian. Yang kedua ada pengalaman,
Selanjutnya ada budaya, organisasi, dan yang terakhir ada pimpinan lingkungan. Tipe-tipe kepemimpinan, yang pertama ada kepemimpinan otoriter, yang kedua ada kepemimpinan demokratis, yang terakhir kepemimpinan laissez-faire. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan transformasional, dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan transaksional. Materi yang keenam yaitu budaya organisasi. Nah, pengertian dari budaya organisasi yaitu didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Nah, adapun komponen budaya organisasi yaitu pertama ada nilai-nilai, yang selanjutnya ada norma-norma, dan yang terakhir ada kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas, selanjutnya ada inovasi, ada fokus pada pelanggan, dan ada juga keunggulan tim. Nah, pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Materi yang ketujuh yaitu komitmen organisasi. Nah, pengertian daripada komitmen organisasi ini yaitu suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal terkait pada organisasinya. Adapun pentingnya komitmen organisasi yaitu komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Berikut kesimpulannya yaitu komitmen organisasi adalah kunci untuk keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan lebih produktif, loyal, dan berkontribusi positif bagi organisasi. Itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.